Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita ngomong ke teman kelas Mas Pian dipimpin berdoa dulu ya. Teman duduk sabda berdoa mulai. Berbeda. Contoh hewan yang ada di sawah apa? Ular. Terus tikus. Apa Alif? Iya, bekicot. Iya. Terus kalau misalnya apa lagi? Iya, belalang. Kalau misalnya di hutan apa yang di hutan? Iya, harimau. Apa lagi ya Kak? Singa. Betul sekali. Ya, jadi beda ya. Oke, jadi beda antara hewan yang ada di ekosistem sawah dan ekosistem hutan. Oke, masih ingat berarti ya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang ekosistem, Ibu mengingatkan nih biar kita belajarnya enak tentang kesepakatan kelas.
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Kemarin masih ingat jaring-jaring makanan? Iya, jaring-jaring makanan berarti itu proses apa ya? Proses apa? Proses makan dan dimakan. Iya, kalau tadi pada ekosistem sawah yang dimakan tumbuhannya apa ya kalau di sawah? Iya, padi atau jagung. Dimakan oleh hewan apa? Belalang. Iya, bisa belalang, bisa apa lagi? Burung. Iya, burung juga bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kita sebagai manusia itu harus berperan untuk menjaga ekosistem agar ekosistem sawah, ekosistem hutan itu tetap seimbang. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu nggak biar ekosistem sawah itu tetap seimbang? Dengan cara apa kira-kira? Belum tahu? Iya, nanti kita belajar bersama. Oke, yuk. Agar belajarnya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, masih ingat apa tidak? Iya, tepuk semangat. Iya, oke. Jadi Ibu harap kalian sudah semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, yuk. Sekarang diperhatikan gambar di depan. Oke, perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Oke, nih pertanyaannya nih. Menurutmu apa yang terjadi jika ular sama elang itu habis diburu oleh manusia? Kalau misalnya ular sama elangnya itu habis gak ada lagi karena diburu oleh manusia, yang akan terjadi kira-kira hewan yang bertambah banyak apa? Tikus. Iya, apa lagi? Iya, belalang. Belalang apakah bertambah banyak? Iya, bertambah apa enggak? Iya, belalang dimakan oleh siapa sih? Iya, kataknya masih apa tidak? Iya, masih. Tapi yang bertambah banyak tadi katak sama tikus. Karena katak sama tikus tidak dimakan oleh siapa tadi yang hilang? Iya, elang sama iya, ular. Jadi karena katak sama tikus itu tidak dimakan oleh ular sama elang, jadi kan banyak kayak gitu. Kira-kira nih kalau tikusnya banyak, itu kira-kira tadinya berkurang apa bertambah? Iya, berkurang karena akan semakin apa? Banyak tikus yang memakan padi kayak gitu ya. Jadi ya itu kenapa harus seimbang. Nanti kalau tidak seimbang ya itu yang terjadi ya. Nanti ada hewan yang jumlahnya banyak kayak gitu, nanti akan merusak tumbuhan. Oke. Kira-kira nih hewan-hewan yang ada di sawah itu tadi ada belalang, katak, tikus itu mendapatkan energi dari mana? Iya, betul, dari padi. Lah kalau padi mendapatkan energi dari mana? Iya, betul, fotosintesis, karena bisa membuat makanannya sendiri ya. Oke, itu ya. Jadi kenapa ekosistem itu harus seimbang? Oke, sekarang agar kalian lebih paham tentang keseimbangan ekosistem
dua ketidakseimbangan ekosistem. Ya, oke. Jadi kita akan menganalisis dari dampak ketidakseimbangannya ekosistem. Ya, ekosistem. Oke. Sekarang apa namanya? Ibu kan sudah bilang ya kemarin ya untuk kalian berkelompok. Ya, masih ingat ya kemarin ya? Ibu sudah membagi kelompoknya. Iya, oke, sekarang silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD yang menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dan juga ada materinya ya. Oke. Ya, oke, sekarang diperhatikan LKPD-nya dulu. Ibu akan menjelaskan. Oke, ya. Oke, sebelum ke LKPD, Ibu di situ ada memberikan bahan materi berupa bacaan. Oke? Ya, bahan materi berupa bacaan tentang keseimbangan ekosistem dan juga ketidakseimbangan ekosistem. Ya, ekosistem. Nanti yang suka membaca bisa dibaca. Nanti yang suka melihat gambar nanti Ibu akan putarkan videonya kembali. Oke? Ya. Terus sekarang yang LKPD di halaman pertama dilihat dulu. Oke, Ibu jelaskan dulu. Di situ kalian diminta untuk menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan jari-jari makanannya kayak gitu. Oke, terus di bawahnya ada selidikilah masalah yang terjadi di bawah ini dan tuliskan apa dampaknya pada jari-jari makanan di sawah. Oke, seperti gambar yang tadi Ibu tampilkan ya. Oke, yang pertama nih ada 4 kotak. Yang pertama nih, perburuan elang untuk diperjualbelikan. Tadi kalau misalnya elangnya diburu kan jadi elangnya sedikit atau berkurang atau habis. Itu nanti kamu jawabnya berarti kira-kira hewan yang jumlahnya menurun itu hewan apa yang dimakan sama elang, tapi karena elangnya tidak ada jadi hewan yang bertambah banyak apa kayak gitu. Oke, paham? Iya. Terus yang kedua juga kalau katak diburu untuk dijadikan makanan kayak gitu, nanti hewan yang jumlahnya sedikit apa, hewan yang jumlahnya banyak apa kayak gitu. Oke, paham? Ya, oke. Terus yang halaman selanjutnya halaman yang kedua. Ya, halaman kedua kalian diminta untuk memberi tanda apa? Iya, centang atau checklist pada gambar yang termasuk sikap menjaga atau merusak keseimbangan. Gambar yang pertama itu gambar apa ya? Iya, anak membuang sampah. Membuang sampahnya di mana itu? Iya, di tempat sampah. Kira-kira kalau membuang sampah di tempat sampah itu merusak apa menjaga ekosistem kayak gitu? Nanti kamu centang yang mana kayak gitu. Gambar yang terakhir ini, gambar apa ini?
lebih banyak, sedangkan padi akan lebih sedikit. Penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah. Menggunakan pupuk berlebihan dapat mengurangi subsidi. Pembangunan rumah jika tempat tinggal ular. Ular akan menjadi lebih sedikit. Membuang sampah ke dalam sampah.
Siapa sih?